Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ponovianto. Di sini saya akan menjelaskan eh, jawaban untuk soal nomor 5 ya. Di sini langkah di awalnya adalah kita melakukan yang namanya import terlebih dahulu ya, importnya terlebih dahulu. Di sini tujuannya adalah ingin mengetahui lokasi kita pada saat ini. Jadi nanti kita akan mengunggah datasetnya ya untuk dilakukan bolehan dicek ya, dicek di datanya. Nah, kemudian dijalankan di running, tunggu sebentar. Karena menggunakan pemanfaatan dari koneksi internet, jadi jika koneksi internetnya juga stabil, maka data yang dimunculkan juga cepat. Nah, ini ada beberapa folder config, kemudian ada sampel data. Kemudian di sini kita juga akan yang namanya menjalankan pengecekan juga untuk kita akan masuk ke drive ya. Kita masukkan ke drive. Nah, kita akan masuk dan klik linknya, kita pilih emailnya, kemudian login, kopikan linknya, kita pastikan di sini, di enter aja. Nah, jika sudah, kita akan melakukan perangkat berikutnya, yaitu akan mengakses datasetnya ya. Jadi di sini itu dataset itu di sini filenya ada di konten, ada di drive, kemudian di my drive, kemudian dataset di ini folder dataset. Nah, sementara kalau punya saya di sini folder datasetnya itu hurufnya besar semua ya. Jadi ketika kita dataset, tapi kalau kecil ya kalian kecil kan kecil. Tapi kalau besar ya besar semua, dataset disamakan. Paste. Nah, di sini didapat data headline-nya, data jurnal ada dua file karena saya punya dua file. Kemudian di sini saya akan yang namanya akses ya filenya. Di sini dataset. Nah, saya data headline-nya kan nggak ada angka satunya. Nah, seperti ini. Run. Nah, jika berhasil, nah kita akan tampilkan dokumen isinya, isi dokumennya, dokumen apply. Nah, ini adalah isi yang ada di dataset yang ada pada data Discord headline.csv dokumennya. Kemudian di sini kita akan melanjutkan yang namanya syncing dokumen ya, syncing dokumen dijalankan plus dokumen. Nah, ini jika dijalankan maka ini adalah informasi untuk link papernya, date-nya, link news-nya, headline-nya. Ada 25 matches in Bahrain with anti-growth input ya, namanya 100, data tipenya adalah objek. Nah, kemudian kita akan coba menampilkan indeks dari ke 0 sampai ke misalnya ke 4 ya. Ini ke 4 tampilkan. Nah, ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3. Jadi itu maksudnya 4 itu maksudnya dari totalnya ada 4 ya. Indeks ke 0 sampai ke 4. Nah, kalau misalnya ke 3, jadi nanti 0 sampai 2. Nah, seperti itu. Jadi jumlah datanya ada 3, dimulai dari indeks ke 0. Untuk kalau kita ke 4, berarti jumlah data adalah 4, dimulai dari indeks ke 0. Ya, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menampilkan heading ya. Headingnya di sini adalah untuk heading ke 0 sampai dengan heading ke indeks ke 0 sampai dengan indeks ketiga, heading ketiga di sini akan ditampilkan. Nah, jadi pada heading ke headline ke 0 ini untuk yang indeks ke 0-nya, jadi yang di bagian ini
untuk ke data keempatnya ini informasinya adalah Unexpected Brain Planet by Taliban gitu informasinya ya. Oke, selanjutnya kita melakukan yang namanya prapengolahan teks. Jadi pada saat prapengolahan teks ini, nah ini di sini kita import dulu library NLTK-nya, kemudian kita yang melakukan namanya download library-nya, kemudian ini adalah pola angkanya. Jadi nanti angka-angka ini yang nantinya apa ya namanya, bisa dibilang yang dihilangkan itu angka ya. Jadi 0 sampai 9, karena angka 0 sampai 9, kemudian pola simbol, stopwatch-nya. Jadi nanti akan dibandingkan datanya itu dengan menggunakan pakai bahasa Inggris ya. Jadi nanti ketika ditokenisasi itu lebih mudah. Nah, cache folding itu artinya adalah di sini fungsinya untuk melakukan perubahan di mana nanti headline itu diubah menjadi yang tadinya ada huruf besar dan huruf kecil semuanya disamaratakan menjadi huruf kecil. Sementara number removal ini menghilangkan angka, sementara punctuation removal ini menghilangkan spasi. Jadi nanti pada saat dilakukan tokenisasi itu lebih mudah. Kemudian space removal ini juga spasi. Ini maaf, kalau punctuation removal itu kayak simbol. Jadi simbol-simbol kayak tanda tanya, kemudian tanda seru dan lain sebagainya itu dihilangkan. Sementara kalau white space removal ini hanya menghilangkan spasinya. Kemudian di tokenisasi itu dipisah-pisah ya, tokenisasi dipisah-pisah ya. Kemudian di stopwatch removal dibuang kata-kata tadi, dijadikan kemudian di steaming, dikelompokkan lagi, di steaming ya, dikelompokkan kemudian dijadikan kalimat per kalimat ya, kata per kata, kata per kata kalau dijalankan. Nah, ini dijalankan ketika sudah dilakukan yang namanya steaming. Nah, misalnya di sini dari 0 ke 3 kita hilangkan kalimatnya, dan 34 sampai 5, kemudian 6 sampai 7, 8 sampai 9. Kan headline-nya itu nomor headline itu 10 ya, sampai 10 berarti sampai 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi nanti ini kan sambungan dari sini, sambungannya ke sini. Terus koma. Nah, itu kan sudah dilakukan yang namanya proses stemming, dipisah-pisah nih. Nah, oke. Kalau belum melakukan stemming nanti seperti ini nih hasilnya nih. Kan belum melakukan stemming, seperti plan by Taliban, ya kan. Nah, ini kemudian the Elected of Pakistan dekat. Nah, sama kan ya. Nah, kemudian dilanjutkan untuk proses berikutnya adalah kalau tadi prapengolahan teks ya. Kalau tadi pengolahan teks, selanjutnya prapengolahan query PMIR ya, PMIR boleh kan. Selanjutnya di sini, nah untuk PMIR-nya ini kita lakukan yang namanya prapengolahan query. Jadi di sini kita lakukan cache folding, dan angka, white space removal, tokenisasi, dan kemudian kita steaming ya. Beda dengan yang ada di sini ya, ini bedanya ya. Ada semacam tidak menghilangkan tanda baca di sini. Kalau di sini tidak menghilangkan tanda baca untuk yang prapengolahan query ya. Kita jalankan di sini. Nah, return key-nya. Kemudian dilanjutkan pada proses yang berikutnya. Oke, dijalankan. Oke. Nah, ini prosesnya ketika jawaban ya, ketika jawaban tidak. Ini jadi kayak logika perulangan ya, logika if else perulangan. Proses berikutnya adalah ini kita akan mencoba melakukan penginputan kata kunci pencarian ya. Kata kunci pencarian dijalankan. Nah, misalnya di sini adalah Pakistan. Nah, true, misalnya Pakistan true. Kemudian misalnya jalankan lagi misalnya
Pakistan, Taliban, nah, ini seperti ini. Jadi itu informasinya. Jadi kemudian berikutnya adalah kita ingin menampilkan dictionary doc.new. Nah, ini adalah informasinya yang dimunculkan. Jadi apa ya namanya? Untuk proses PMIR, kemudian proses steaming itu memang ada beberapa perbedaan ya. Jadi pada saat kayak pengumpulan teks sama steaming sama PMIR itu berbeda. Ya, seperti kayak soal yang jawaban nomor berapa ya, nomor 2 apa ya? Nomor 2. Di sini untuk yang mana ya tadi? Ini scaffolding itu sama sebenarnya, tapi ada beberapa part yang tidak langkah yang tidak dijalankan seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.